Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Nuruddin, Guru IPA MTS Negeri 9 Gunung Kidul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas IPA lembar kerja pertama untuk kelas 8. Berikut adalah lembar kerja yang sudah Bapak sampaikan di pekan kemarin. Ada 10 soal, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan gerak? Semua benda itu memiliki kecenderungan untuk bergerak atau digerakkan. Yang disebut benda bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi, ciri benda bergerak itu yang pertama, ada perubahan dari titik awal yang digunakan sebagai titik acuan. Jadi, mula-mula benda di situ, kemudian berpindah, maka disebut ada perubahan. Yang kedua, ada perpindahan, jadi bendanya berpindah, ya. Dan yang ketiga, bahwa gerak itu bersifat relatif. Apa yang dimaksud dengan relatif di sini adalah bahwa gerak itu bergantung pada titik acuan yang digunakan. Misalkan dua orang sedang naik mobil, maka dapat dikatakan bahwa orang pertama akan diam terhadap orang kedua. Tetapi mobilnya bergerak dari titik awal sebagai titik acuannya. Jadi bisa dikatakan bahwa benda bersifat relatif karena ia diam dan ia bergerak adalah berdasarkan pada titik acuan. Kemudian yang kedua, jelaskan tentang gerak lurus. Nah, kita perhatikan gambar di situ. Ada kereta api, ya. Lintasannya bagaimana? Kelihatannya lurus, ya. Walaupun suatu saat nanti dia akan berbelok, ya. Tapi yang disebut gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya lurus. Jadi sebuah benda pada saat tertentu, tidak semuanya, tidak di semua waktu, ya. Pada saat tertentu dia akan bergerak pada lintasan lurus, maka disebut sebagai gerak lurus. Ciri gerak lurus adalah bahwa jarak tempuhnya sama dengan perpindahan. Jadi jarak tempuh sama dengan apa beda jarak tempuh dan perpindahan? Nah, untuk mengetahui perbedaannya saya tambahkan materi berikut. Jadi, ya, perhatikan gambar. Ini ada sebuah mobil yang melintas, ya, melintas pada jalur yang titik-titik itu. Jadi jalurnya itu dia tidak lurus. Nah, maka yang disebut jarak tempuh adalah jarak yang ditempuh total sesuai lintasan yang dilalui. Mana yang dilalui, ya. Sedangkan yang disebut perpindahan adalah panjang garis lurus antara titik awal sampai titik akhir. Jadi akan berbeda sekali yang disebut jarak tempuh dan yang disebut sebagai perpindahan. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Apa perbedaan kelajuan dan kecepatan? Kita sering menyamakan istilah kelajuan dan kecepatan ini, tetapi ternyata ini merupakan dua hal yang berbeda. Kita lihat perbedaannya. Kelajuan merupakan cepat lambat jarak suatu benda terhadap waktu tertentu dan merupakan besaran skalar, memiliki nilai. Jadi dia hanya memiliki nilai saja, ya, jarak tempuhnya, ya, jadi jarak yang ditempuh. Sedangkan kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan. Nah, ini jadi kalau kelajuan itu jarak tempuh, kalau kecepatan itu perpindahan. Suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor, artinya dia memiliki nilai dan juga memiliki arah.
kelajuan dapat diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan diukur dengan velocity meter. Lanjut. Untuk yang keempat, kerjakan. Ayo kita selesaikan di halaman 7. Nah, di halaman 7 kita lihat itu ada titik-titik perbedaan kelajuan dan kecepatan. Jadi, kalau kelajuan tadi berkaitan dengan jarak tempuh, maka pada kecepatan akan berkaitan dengan perpindahan. Kemudian yang bawahnya titik-titik itu rumusnya itu hampir sama, ya. V sama dengan delta S per T. Kalau kecepatan di situ ada vektornya, ya. Ada simbol untuk vektornya. Jadi V di atasnya ada arahnya. Jadi dia memiliki arah delta S per T. Kemudian alat ukurnya, kalau kelajuan pakai speedometer, kalau kecepatan pakai velocity meter. Kemudian contohnya kalau kamu ke sekolah, ya, kamu ke madrasah, itu jalan yang kamu tempuh kan tidak lurus, ya, tidak lurus. Maka itulah merupakan contoh kelajuan yang bisa Anda ukur dari rumah ke madrasah, itu kelajuan. Tetapi kalau contoh untuk kecepatan misalnya adalah pesawat, ya, pesawat pada waktu tertentu atau kapal laut pada waktu tertentu. Jadi untuk kecepatan, ya, yang mengukur perpindahan yang merupakan garis lurus itu hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Lanjut yang nomor 4. Nah, di sini tugas yang kedua adalah kamu disuruh menggunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung. Nah, kita lihat. Jadi kita menghitung kelajuan di waktu yang kedua, berarti nanti V2. Kelajuan pada waktu keempat berarti V4, dan kelajuan pada waktu kelima V5, dan percepatannya. Nah, ini kelajuan itu rumusnya adalah S per T, ya, jarak per waktu. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan atau V2 min V1 dibagi T. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Kita lihat jawabannya. V2 kelajuan pada 2 itu berarti 4, ya, jaraknya 4 meter dibagi waktunya 2, ya. Kemudian V4, mohon maaf ini salah ketik. V4 itu 8 per 4, ya, karena waktunya adalah 4 detik, ya, berarti 2. V5 10 per 5, ini sama dengan 2. Jadi kesimpulannya apa? Di sini adalah kelajuannya tetap, yaitu 2. Sedangkan percepatannya 0. Lah kok 0? Nah, ini karena V2 min V1, 2 dikurangi 2 itu 0. 0 dibagi waktunya juga 0. Nah, inilah yang disebut sebagai gerak lurus beraturan, ya. Ingat ya, gerak lurus beraturan itu kelajuannya tetap. Nah, kita lihat, lanjut. Apakah gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB, ya. GLB, ya, gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Jadi lintasannya adalah garis lurus dengan kecepatan tetap, ya, baik besar maupun arahnya. Jadi nilainya tetap, arahnya juga tetap. Ini yang disebut sebagai GLB. GLB dirumuskan adalah V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. Ciri khasnya tadi, jadi yang pertama lintasannya lurus, ya. Kemudian kelajuan atau kecepatan. Nah, di sini sama. Nanti ya, sama karena lintasannya lurus, maka jarak tempuhnya nanti akan sama dengan perpindahan, maka kelajuan maupun kecepatannya itu akan tetap dan percepatannya adalah 0. Nah, jelaskan tentang percepatan. Nomor 6 ya. Bapak lebih cepat, nanti Anda pause ya untuk kalau terlalu cepat. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi di situ akselerasi, ya. A sama dengan delta V, perubahan waktu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu dengan perubahan kecepatan adalah VT min V0.
Jadi bisa V1 min V0, bisa V2 min V1 atau selanjutnya. Rumusnya itu. Kemudian ayo kita diskusikan halaman 8 dan 9. Halaman 8 9 ini satu soal ya. Jadi saat, nah ini lengkapnya seperti ini. Saat mendekati lampu lalu lintas, ya mobil bergerak dengan kecepatan sebesar 72. Kemudian diperlambat sampai 0 dalam selang waktu 5 sekon. Proses berubah. Baik, kalau kita lihat di situ, tadi rumus percepatan itu jadi V2 min V1. Jadi A1-nya di situ berarti 16 dikurangi 20 dibagi 1. Berarti negatif ya. Ketemunya adalah negatif 4. A2-nya 12 dibagi 20 dikurangi 20 dibagi 2 juga ketemu negatif 4. A3-nya juga sama, ketemunya negatif 4. Jadi perubahan kecepatan adalah negatif 4 meter per sekon tiap detik ya. Sehingga percepatannya adalah negatif 4 meter per sekon kuadrat, atau ini juga disebut sebagai perlambatan. Jadi kalau kita lihat nanti ada percepatan itu nilainya positif, ada perlambatan atau diperlambat itu nilainya adalah negatif. Apakah GLBB itu? Nah, kita sampai di sini. GLBB itu adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan percepatan yang selalu tetap. Jadi di situ ada percepatan yang tetap ya. Contohnya adalah mobil di jalan yang melaju di jalan normal ini ketika digas ya. Ada gerak jatuh buah mangga, ada kelereng yang menuruni. Jadi ini cirinya adalah bahwa semakin lama dia akan semakin cepat. Nah, ada dua jenis GLBB, yaitu GLBB yang dipercepat, ini jawaban nomor 9, dan GLBB yang diperlambat. GLBB yang dipercepat adalah kecepatannya meningkat secara beraturan. Jadi semakin lama bendanya semakin cepat sampai pada batas tertentu. Jadi semakin cepat terus ya, seperti mobil yang ketika mau bergerak dari diam kemudian digas, maka dia semakin lama semakin cepat. Kemudian GLBB diperlambat, jadi kecepatannya akan turun, tapi nurunnya juga secara beraturan ya. Ini juga tadi yang nilainya negatif ini yang disebut dengan diperlambat. Jadi semakin lama benda bergerak semakin lambat sampai akhirnya dia akan berhenti ya. Ini ada jawaban nomor 9. Untuk nomor 10 kita lihat soal halaman 10. Ada dua soal di situ ya. Yang pertama, sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dengan dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil. Jadi di sini ditanyakan adalah percepatan. Kita lihat apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kita jawab. Diketahui kecepatan mula-mula adalah 0. Kemudian kecepatan setelah 30 detik adalah 70 km per jam. Kita ubah satuannya menjadi 20 meter per sekon. Kemudian waktunya adalah 30 sekon. Ditanya percepatan atau A. Jawab, percepatan adalah delta V. Delta V itu berarti bisa V2 min V1 dibagi T. Berarti di situ 20 dikurangi 0 dibagi 30 atau 2/3 atau sama dengan 0,67 meter per sekon pangkat 2. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, buah kelapa yang sudah tua dan matang dari pohonnya, jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, berapa kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Kita lihat. Diketahui, jadi mula-mula kecepatannya adalah 0
Ya, ini V-nya V kecil ya. A, ya, percepatannya adalah 10 meter per sekon. Kemudian waktunya 3 sekon. Ditanya adalah kecepatan akhir, berarti V2. V2. Ya, percepatan sama dengan V2 min V1 dibagi T. Kita masukkan di sana 10 sama dengan V2 min 0 dibagi 3. Berarti V2 adalah 10 kali 3 atau 30 meter per sekon. Demikian adik-adik semua, ini adalah jawaban dari lembar kerja yang pertama ya. Silakan untuk selanjutnya kerjakan LK yang kedua dan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.